Bincang-bincang enom-enom, bincang enom. Welcome. Kita sekarang bertemu dengan tamu baru ini yang apa ya? Mewakili organisasi multinasional ini. Keren. Di samping saya juga ada Ruth, host pembantu saya karena saya takut. Kok jadi aku lebih takut sih? Iya. Jadi berdua gitu hari ini. Jadi please welcome kakak-kakak dari UEM. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Ya, mungkin kita perkenalan dulu kali ya dari kakak-kakaknya ini. Monggo Kak, bisa perkenalkan. Ya. Saya? Iya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami juga. Saya Ridho Mamora. Saya program officer di United Evangelical Mission untuk Asia Region, dan juga bertanggung jawab untuk program-program kepemudaan dan program bersama dengan anggota gereja UM yang secara khusus ada di Asia, meskipun UM sebenarnya ada di 3 benua, ada di Eropa, di Afrika, dan di Asia. Nama saya Asanka. My name is Asanka. I'm from Sri Lanka. I am the youth pastor for Sri Lankan Methodist Church. So I joined this special program now I am in for Youth for Children program organized by UEM. So I am a participant for this program. Oke, berikutnya nama saya Taksi. Saya dari GKJW juga. Secara kewargaan saya warga GKJW Blitar, tapi saat ini dipercayakan untuk melayani di GKJW Argosari, Majelis Daerah Malang 4. Jadi sangat beragam ya anggota UM gini ya. Iya, bisa sampai Sri Lanka juga. Sampai Sri Lanka. Bahkan tadi saya ketemu ada yang menampilkan tampilan tadi pagi itu yang dari mana? Paling jauh tadi. Ada yang dari Mentawai, kemudian juga ada dari Papua, dari Filipina, dan kita juga ada 2 orang pesertanya yang dari Tanzania, bertepatan saat ini mereka sebagai volunteer di Kalimantan dan di Mentawai. Oke. Nah, untuk teman-teman dan para jemaat juga yang penasaran sebenarnya UM kayaknya pernah dengar deh, atau mungkin bahkan nggak pernah dengar sama sekali. Jujur saya juga belum pernah dengar, maaf. Nah, sebenarnya UM itu apa sih Kak? Oke. Penjelasan yang apa ya, yang bisa jemaat nangkep, oh UM ini loh gitu. Ya, United Evangelical Mission atau sering disingkat dengan UM ya. Kalau banyak orang di Sumatera Utara mengenal dengan UM. Gitu. Ya, United Evangelical Mission itu sebuah persekutuan gereja-gereja yang berada di 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Memang saat ini untuk Eropa masih ada di Jerman, kemudian di Asia ada 4 negara, dan di Afrika ada di 7 negara. Nah, karena ini adalah sebuah persekutuan gereja, maka anggotanya adalah gereja-gereja juga. Namun satu anggota di Jerman itu adalah lembaga lembaga diakonia. Kalau di Jerman ada 7 anggota gereja, 6 anggota gereja dan 1 lembaga diakonia. Sementara di Afrika ada 15 anggota gereja, dan di Asia ada 17 anggota gereja. Di Sri Lanka 1 gerejanya teman saya saat ini, MCSL Methodist Church in Sri Lanka. Kemudian ada UCCP di Filipina, dan ada CRC Hong Kong, dan sisanya ada 14 gereja di Indonesia. UM bekerja di 5 area kerja seperti evangelism, diakonia, advokasi, pengembangan, dan kemitraan. Baik. Ya, tadi kan kalau ngomong tadi ada bidangnya ada 5. Yeah. Mungkin berarti sekarang ada porsinya masing-masing. Hanya di mana mungkin fokusnya di bidang apa, dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Kayaknya saya penasaran di bidang-bidang itu. Iya, advokasi kita bersama dengan anggota gereja tentunya, karena memang kita banyak bekerja dengan anggota gereja itu untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia,
kemudian juga kita mendorong penyelesaian konflik secara damai, dan di akunnya itu juga concern terhadap kaum difabel, kemudian para pengidap penyakit HIV dan AIDS. Di development atau pengembangan itu kita concern terhadap tidak hanya pimpinan gereja, tapi para pemuda, perempuan, dan anak-anak. Kita melakukan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan, kemudian workshop. Namun dan juga di bawah area kerja pengembangan kita ada program kerelawanan. Di UM itu ada 3 bentuk program kerelawanan, seperti South North Volunteer Program, di mana pemuda dari Asia dan Afrika akan diberangkatkan atau diutus ke Jerman untuk tinggal di Jerman selama 1 tahun untuk berbagi pengalaman kepemimpinannya di gerejanya atau di komunitasnya, kemudian juga belajar budaya mereka. Bahkan juga kita bisa membawakan atau memperkenalkan budaya kita di Jerman. Untuk North South Volunteer Program itu hanya pemuda Jerman yang bisa mengambil kesempatan itu. Pemuda Jerman ini akan dikirim ke Asia maupun ke Afrika. Juga sama, mereka akan tinggal 1 tahun di negara atau di gereja atau institusi yang menjadi tuan atau nyonya rumahnya. Dan ada satu lagi program, South South Volunteer Program, di mana saya bertanggung jawab untuk program tersebut. Jadi kita mengutus pemuda dari Asia ke Afrika atau Asia ke Afrika ke Asia. Nah, teman-teman tadi ada lihat mungkin atau bertemu di gereja, ada 2 orang volunteer kita yang sudah 9 bulan berada di Indonesia, dan ya mereka mulai bisa berbahasa Indonesia sekarang, kemudian memahami budaya Indonesia, kemudian juga mereka dalam kesempatan tertentu memperkenalkan budaya mereka juga. Kemitraan, ada satu lagi kemitraan itu, kita menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus, jadi kita juga mau bersama-sama untuk maju dalam pelayanan kita, gitu. Sehingga kita juga concern untuk membentuk jejaring antar gereja yang ada di Jerman, Afrika maupun di Asia ataupun di Asia itu sendiri. Oke, kita tahu itu maksudnya perjalanan juga sangat panjang, ada bidang ini juga, dan setiap bidang itu pasti ada kepalanya juga kan. Nah, mungkin kita boleh tahu sejarah dan visi misinya dari UM ini apa sih? Oke. Ya, UM ini sebenarnya sebuah lembaga misi Jerman, digagas oleh 3 lembaga misi Jerman, yaitu Rheinische Mission Gesellschaft, kemudian Barmen, dan Chair Mission Kongo. Kemudian sering berjalannya waktu, lembaga ini melebur menjadi satu lembaga, menjadi namanya itu Vereine Evangelische Mission, dan pada tahun 1996 ini menjadi sebuah lembaga internasional karena para pendiri-pendiri gereja melihat bahwa kita juga harus berperan banyak, karena di awal itu semua sumber daya manusia, finansial itu datang dari Jerman gitu. Itu tentu baik juga untuk perkembangan percepatan pelayanan misi, pendidikan di daerah-daerah misi itu. Tapi kita menyadari bahwa setiap kita memiliki martabat, setiap kita juga bisa berkontribusi sesuatu, tidak berbicara soal jumlah nominal, tapi berpartisipasi dan berkontribusi, sehingga kita tidak menjadi gereja atau anggota yang hanya menerima tapi juga bisa memberi. Ya. Saya penasaran sih Kak sebenarnya, berarti masing-masing dari kakak ini sudah berapa lama di UM dan tahu awalnya triggernya akhirnya masuk itu kapan sih Kak? Jadi bisa cerita masing-masing. Saya pribadi belum terlalu lama di UM, saya kurang lebih sekitar 3 tahun. Saya mulai bekerja itu awal Maret 2021 di masa pandemi. Ya,
UM dipimpin oleh seorang General Sekretaris Umum. Beliau bernama Pendeta Volker Martin Dali dari Jerman. Kemudian beliau dibantu oleh kepala departemen, ada 7 orang. Ada departemen Asia, itu Pendeta Dia Ayu Ismawati. Beliau dari gereja Mas dan Mbaknya itu GKJW. Kemudian untuk regio Afrika itu dipimpin oleh Pendeta John Wesley Kabango. Dan untuk departemen GPIC itu dipimpin oleh Pendeta Johan Motte. Dan ya untuk departemen pengembangan dan pendidikan itu dipimpin oleh Pendeta Andar Perlindungan. Ya, Kak Taksi minta tolong ditranslatekan. Tadi saya kan tanya. Maaf. Ya, kita mau tahu dari masing-masing ini sudah berapa lama di UM dan apa ya istilahnya? Trigger awalnya untuk ikut gitu loh. DS mulai. How long you've been knowing UM and then why you want to participate in UM? Yes, thank you. Now I am a youth pastor for Methodist Church Sri Lanka. So UEM constantly working with us as a member church. So it's like most of the youth works which is now in Sri Lanka is mostly organized and given chances to our country, and also in every training programs which the UEM conducts, we as a partnership, as a member church, we give our partnership there and we participate. And this special program right now is Youth for Children. So I am here during this training because to get that training from UEM, so that I may go back to my country and get this training done and give back to my church. So it's a huge blessing for our country as a UEM. What they do, they train ourselves, so they give these blessings to us so that we may take back to our country. Lanjut. Dari mana? Iya, kalau aku mungkin sudah pernah dengar UEM itu dari lama, tapi sebelumnya aku hanya dengar UEM dari UEM Sunday. Di GKJW kita punya UEM Sunday, itu adalah ibadah syukur yang kita laksanakan di hari Minggu, dan kita juga memberikan 1 kantong persembahan untuk kita mensupport UEM. Nah, sebelumnya aku hanya tahu UEM dari sana. Until tahun 2019 diberikan kesempatan untuk join kegiatan yang sama, yang serupa, Youth for Children di kampung halamannya Karido, yaitu di Mentawai, di Pulau Sikakap ya Kak ya, di Pulau Sikakap. Itu pengalaman baru yang benar-benar membukakan mata bahwa ternyata UEM itu adalah sebuah jaringan yang luar biasa, bahkan sampai menjangkau sisi-sisi Indonesia yang mungkin kita orang Indonesia pun nggak tahu gitu kan. Dan beruntung lagi pada tahun ini juga mendapatkan kesempatan yang sama dan berjumpa lagi dengan Kak Rido, dan segala fokus yang kita lakukan juga masih sama, mengkampanyekan, berusaha untuk mengimplementasikan segala sesuatu yang baik untuk anak. Dan kenapa aku tertarik untuk join UEM? Karena mereka punya visi dan misi yang bagus. Mereka ingin membuka dunia ini untuk siapa saja, penerimaan yang tanpa syarat, inklusif bagi siapapun sebagaimana adanya mereka. Kita bisa bayangkan kan, perjuangan visi yang seperti itu pasti membutuhkan banyak orang. Kalau kita mimpi sendiri tentang hal yang seperti itu, siapa yang mau dengar mimpi kita? Betul. Tapi kalau kita mimpi bersama-sama dan banyak orang sounding tentang hal itu, that will be amazing. Saya sendiri sebenarnya juga mengenal UM dari kegiatan Youth for Children. Kala itu saya mengikutinya di tahun 2013 di negaranya Asanka, Sri Lanka. Ya. Nice. Berarti memang constantly ada kunjungan ya dari ke gereja, ada kayak apa ya, di roulette mungkin, nggak tahu juga sistemnya apa enggak. Maksudnya iya, dalam pengimplementasian program tentu juga kita berupaya semaksimal mungkin dapat melakukan
mempertimbangkan keterwakilan ya. Contohnya ketika tahun ini kita melakukan kegiatan Youth for Children di Malang di KJW, mungkin tahun depan di daerah lain. Tadi Mbak Taksi sampaikan di tahun 2019 itu diadakan di Mentawai. Sekarang di tempatnya Mas dan Oke, dari aku tertarik dari Kak Taksi kan dari tahunnya dari 2019 kan tadi. Iya. Nah itu ketika pertama kali masuk nih, terus tahu bahwa UM ini sangat luas sekali, amazing banget sampai bener aku percaya kalau tanpa gandengan orang lain pun siapa yang mau denger kan, betul. Apa yang menjadi penggeraknya Kak Taksi ini? Iya, mungkin karena juga situasi dan kondisi di Sikakap di Mentawai itu sangat berbeda sekali dengan kondisi kita di Pulau Jawa. While actually sebenarnya di Mentawai itu banyak sekali potensi yang tersimpan di sana. Hanya potensi yang ada di sana belum bisa terekspos karena keterbatasan mungkin ya kita, government dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya aku merasa dalam kunjungan ke Mentawai itu bahwa di tempat ini yang bahkan orang Indonesia pun mungkin nggak tahu ya, tersimpan banyak sekali potensi yang luar biasa. Salah satunya ya seperti Bang Rido ini ya. Dan ini akan baik jika ada salah satu wadah yang bisa membantu saudara-saudari kita ini yang sangat berpotensi supaya bisa mereka terekspos dan justru supaya mereka bisa bermanfaat bagi dunia, supaya mereka bisa terhubung dengan dunia dan dunia mengenal mereka. Lalu aku merasakan bahwa UIM ini bukan hanya sekedar kita ngomongkan tentang hak-hak anak, bukan hanya sekedar kita ngomongkan kekerasan kepada anak dan perempuan, bukan hanya sekedar kita ngomongkan advokasi, tapi kita sedang membangun sebuah generasi yang lebih baik untuk masa depan, untuk semua orang, bukan hanya kita yang di Pulau Jawa, tapi juga mungkin bukan hanya untuk kita yang di Indonesia, tapi juga untuk saudara-saudara kita mungkin di Sri Lanka, Filipina dan lain sebagainya. Oke. Nah, Kak Taksi dulu juga dari GKJW? Oh, saya dari kecil dari GKJW. Oke. UM ini kenapa kok bisa masuk ke listnya? GKJW kenapa kok bisa masuk ke listnya UM gitu? Apa karena ketuanya tadi dari GKJW juga atau bagaimana? Iya, untuk pemutusan peserta itu ditentukan oleh sinodal gitu. Karena memang kita selalu berkoordinasi dengan sinodal gitu. Jadi ya kita percayakan sepenuhnya kepada sinodal. Nah tentu sinodal atau dalam hal ini kalau di GKJW ada ketua umum melalui sekretaris umum barangkali berkomunikasi dengan biro terkait ya untuk kepemudaan sehingga ya mengutus pemuda. Nah kalau di UM itu pemuda itu usia dari 18 tahun sampai 35 tahun. Jadi meskipun sudah menikah tapi usianya masih 35 tahun masih dianggap sudah masih bisa. Ya. Oke. Nah ini menarik ya Ruth, maksudnya pun Betul. dari umur 18 istilahnya kita masih mencari jati diri pun bisa sudah tergabung di UM. Ya. Ya saya mau sampaikan contohnya untuk kegiatan atau program kerelawanan yang kita miliki di UM itu terbuka untuk pemuda usia 18 tahun sampai 28 tahun. Jadi teman-teman atau adik-adik kita yang baru saja tamat SMA bisa langsung melamar program tersebut itu. Tentu dengan mempertimbangkan bahasa Inggris. Dan kalau untuk program ke Jerman yang diutus harus bersedia juga mengikuti masa persiapan 1 bulan untuk bahasa Jerman. Berarti maksudnya ketika misal saya nih, Ya. saya ingin join kayak tertarik banget tentang obrolan ini, tentang UM ini, terus saya pingin untuk join. Berarti ada beberapa kualifikasi ya, maksudnya tuh syarat-syaratnya seperti itu atau bebas saja kamu bisa join secara langsung di UM seperti itu? Tentu joinnya itu secara tidak langsung sebenarnya Mbak dan Masnya juga sudah masuk ke UM ya karena GKJW adalah anggota gereja di UM. Jadi untuk mengikuti program-program lagi-lagi kita kan tadi saya sampaikan berkorespondensinya melalui gereja
pusat ya, kantor pusat gitu. Jadi ya kita harap juga sih ketika ada kegiatan yang kita lakukan seperti Youth for Children ini lah gitu ya, sirkulasi informasi itu merata ke gereja-gereja sehingga ya banyak pemuda atau banyak orang mendengar informasi tentang UM kemudian juga tertarik untuk tahu tentang UM dan berpartisipasi dalam kegiatan UM. Ada program lain juga, tidak hanya Youth for Children, tapi ada Youth Climate Action Day, di mana pemuda juga melakukan kampanye untuk peduli terhadap iklim. Ada gerakan-gerakan untuk melakukan penanaman pohon. Tapi juga tidak hanya itu, tapi pemuda-pemuda ini diharapkan juga dapat menciptakan ruang dialog untuk keberagaman. Tadi kan kayaknya kakak nge-sounding terus tentang Youth for Children, tapi sebentar, saya juga penasaran karena sebenarnya kenapa yang membuat kok tiba-tiba GKJW kami itu termasuk dalam satu UM-nya gitu. Jadi dari iya kayak gitu. Iya. Sebagian besar, dan saya pikir juga GKJW, sebagian besar anggota gereja UM ini adalah memiliki pengalaman historis misi yang dibawa oleh Jerman. Berarti ternyata ini ya, peran pemuda itu sangat penting gitu loh bagi dunia. Maksudnya mungkin kalau kita sendiri ya biar nothing gitu loh, tapi cuman di mana di situ ada wadah, di mana di situ disounding terus dan kita mau berkolaborasi, ya, di situ kita punya kuasa. Mudah nih men. Biar cair, biar sedikit ya. Nah, jadi berarti sudah di Malang yang kemarin berkunjung ini sudah berapa hari? Kami di Malang sudah ini hari kelima ya. Oh, hari kelima. Muter-muter ke mana aja kalau boleh tahu ini? Ayo silakan. Kita muter di mana aja. Actually mungkin otaknya ya yang muter. Oh iya. Ya, kita spend mungkin 3 hari ya, bukan itu ya. 3 atau 4 kita spend waktu di kelas, dan di kelas itu kita banyak diskusi, kita juga dapat materi terkait dengan hak-hak anak, kemudian isu-isu kekerasan yang ada di sekitar kita, data-data terkait kekerasan yang terjadi di sekitar kita, lalu tentang bagaimana sejauh ini gereja kita sudah berperan untuk berusaha mengatasinya, juga kendala-kendala apa saja, dan banyak pembicara-pembicara yang juga dihadirkan. Bahkan kami para peserta juga sangat beruntung karena juga bertemu dengan para spiritualis dari Korimengo, sehingga sebelum kami menjadi relawan yang berkontribusi untuk orang lain, at least kami harus selesai dengan diri kami sendiri. Sebelum kami berusaha mengenal orang lain, paling tidak kita sudah kenal diri kita sendiri. Dan itu sangat membantu kami untuk sangat mempop up semangat ketika kita membicarakan banyak hal untuk anak-anak dan juga rencana-rencana yang muncul. Bahkan beberapa orang berkata bahwa ini terlalu serius karena seperti teman-teman kita yang lain hari ini juga ya, mereka sudah diskusi dari mungkin jam 3 sore tadi dan baru selesai hari ini tadi, barusan jam ini tadi. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa ya meskipun kita tidak kemana-mana, tetapi actually kita memikirkan kemana-mana, yang mana itu juga membuat kita semakin semangat. Tapi ada tapinya ini. Tapi ada sesuatu yang istimewa dari kegiatan kita beberapa waktu ini di GKJW. Biasanya kalau kita ikut kegiatan yang berhari-hari, siang itu kita pasti ada break dong. Ya, at least 2 atau 3 jam untuk kita tidur siang, yang tadinya harus bangun pagi. Aduh, aku harus menebus dosaku dengan tidur siang. Tapi kita tidak punya itu. Tapi gantinya justru lebih banyak. Di rundown kita itu jam 7 biasanya sudah selesai dinner, dan di kesempatan itu kita ajak teman-teman peserta yang lain untuk tahu Malang. Bahkan salah satu peserta dari Filipina, dia suka banget sama yang namanya kerupuk, dan dia bilang kalau dia pulang ke Filipina aku harus bawa kerupuk. Maybe Asanka also going to tell us about our activities over here during this event. Maybe after class we having a spare time, and
what you enjoy the most? Yeah, actually, this is my first time visiting Indonesia. Oh, welcome. Thank you. And also the language is very new to me, but I'm trying to learn a lot of, and I have already tried a lot. Very especially what I feel the very inspiring is to visit your church, all the churches that we have been. It was a new experience for me because I'm coming from a country, Sri Lanka. It was kind of different to the experience that I have here, very especially with the theme that we have, Youth for Children. Actually, I feel the training has been already done to Indonesia, because almost all the churches that you have is following this theme now. Because I feel that Indonesians are giving more space for children than our countries. Because children are the most vulnerable sect that we find in the church, even in Sri Lanka also. So now the UEM has now focusing that part. I think it's very important because that's the future church. So, and also we have learned so many things so far together. Why we must focus on children, and why the sex youths have been chosen to train them or to take care of the kids, and learning that. And also United Nations has given a set of rule books, so that how we can help our children. And also after classes, of course, yes, we have enjoyed a lot singing Indonesian songs with them. It's kind of interesting, and also, and very especially enjoying Indonesian food is very especially the fruits. And it was a quite good experience, and I feel inclusive, right? I feel that all the even though which country we are coming from, what language we speak, UEM has done a great job to bring us together, so that we despite our differences, we come together and learn and experience our culture, and share our culture and get to know new people. And it's a enjoyable time that I am personally right now enjoying in Indonesia. Ya, mungkin menambahkan, nanti bisa ditambahkan Bang Ridho juga. Spare time mulai dari jam 7 malam itu sebenarnya juga ada tujuan lain selain hanya untuk explore makanan-makanan di Malang, bakso Malang or anything else, tetapi itu untuk membangun bonding yang ada di antara peserta. Karena supaya jangan sampai komunikasi yang terjadi di antara kami itu hanya komunikasi di ranah formal aja, yang itu adalah sebuah keharusan. Tapi kita ingin punya rasa persahabatan, rasa persaudaraan, dan bonding itu juga pasti harus dibangun dalam kebersamaan yang rileks, kebersamaan yang santai, sehingga akhirnya di spare time itu kita punya bonding itu. Bahkan di hari ketiga ada beberapa peserta yang sudah mulai curhat ke saya, dan juga saya curhatkan kepada teman panitia di GKJW. Mereka itu ini baru hari ketiga sudah ada yang tanya, aduh Kak, gimana ini besok kalau pulang? Ini aja sekarang kita sudah seakrab ini, besok pasti kita nangis-nangis. Karena harapannya dari persahabatan yang ada, persaudaraan yang ada, kita bisa bergerak bersama-sama jadi sebuah networking yang saling support di dalam visi misi. Oh ya, saya mau sampaikan begini, UM itu sangat concern terhadap pemuda. Oleh karena itu memang di rapat atau di sidang raya yang diselenggarakan di Negombo, Sri Lanka di bulan Februari lalu, melalui persidangan memutuskan untuk akhirnya kita UM itu dan gereja-gereja anggota harus lebih banyak memberi ruang kepada para pemuda untuk berkarya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, dan kemudian juga terlibat untuk melayani anak. Maka platform Youth for Children ini bukanlah sebuah platform yang baru, sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, tapi kita terus
memaksimalkan program ini atau platform ini untuk memaksimalkan peran pemuda di gereja komunitas mereka. Maka ya setelah 3 hari banyak mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak di komunitas, di gereja, di sekolah, kita juga bersama-sama mencoba merumuskan dan membuat merumuskan sebuah rekomendasi yang akan kita bawa ke gereja kita nantinya untuk dilakukan dalam rangka atau dalam upaya untuk mengentaskan kekerasan yang terjadi terhadap anak dan pemuda. Nah tadi Mbak Taksi sampaikan bahwa ya format kegiatan UM itu memang tidak disetting di malam hari. Formatnya itu di pagi hingga sore selesai untuk memberikan ruang kepada para peserta untuk ya membangun relasi ya. Karena yang kita harapkan tidak hanya belajar secara teori, tapi juga bagaimana kita membangun sebuah persekutuan keluarga di dalam Kristus. Jadi sehingga setelah berakhirnya kegiatan ini, komunikasi terus berlanjut gitu. Dan yang kita harapkan juga dari kegiatan ini nanti kita akan membangun sebuah jejaring pemuda. Nah, kami beberapa waktu yang lalu kemarin ya berkunjung ke 3 gereja GKJW Gadang, kemudian GKJW Sumsum dan Tulang Bawang gereja Mas dan Mbak ya. Kami belajar bagaimana GKJW sekarang sudah mulai concern untuk menerapkan gereja ramah anak gitu, dengan program-program yang banyak sekali untuk anak gitu. Baik itu untuk pengembangan skill, untuk pengembangan bakat maupun juga spiritualnya, itu sangat-sangat baik. Dan pesan para teman-teman atau peserta yang berkunjung kemarin itu sangat baik sekali, dan mereka ingin sekali menerapkan hal yang sama sesuai dengan konteks mereka. Bahkan juga kita berharap teman-teman pemuda yang juga aktif di gereja yang sudah menerapkan ramah anak ini di KJW berkenan juga membagikan pengalaman, ilmu, atau bisa kita katakan berkenan menjadi narasumbernya nanti di gereja teman-teman nantinya. Ya. Dan terkait kunjungan, dari hasil studi kita di kelas, diskusi kita bersama, salah satu faktor penyebab kekerasan yang terjadi di tengah kehidupan baik di keluarga ataupun di sosial dan masyarakat itu adalah faktor ekonomi atau finance atau finansial. Nah, sehingga akhirnya dengan menangkap keresahan itu, kemarin kita semuanya para peserta diajak untuk berkunjung ke GKJW Kucur. Ketika ada kegiatan Patuan Kopi. Dan kita di sana juga dicerahkan oleh Mas Abram sebagai narasumber, seorang wirausahawan muda. Nah, dengan harapan supaya apa yang kita dengarkan di sana bisa menjadi inspirasi bahwa dalam segala pergumulan finance itu pasti ada jalan keluar yang bisa dilakukan bersama-sama. Oke. Balik dikit ya, mengenai kekerasan terhadap anak kan pastinya tiap culture beda-beda, tiap negara juga pastinya beda-beda. Nah ini pernah nggak salah satu poin yang sering terjadi kekerasan terhadap anak itu dan paling tinggi itu di negara mana? Actually, the highest violence, kind of sad to say, in my country, we are now at the top 10 country because the violence against the children is one of the big strategy that we're facing even in my country. Most of the abuse cases are reporting. It is because the increasing numbers after COVID-19 is reporting even in our country right now, because
online education, and also technology development, and also financial crisis also. One of the factors, even in Sri Lanka, most of the women, they go abroad to work, Middle East countries, and due to that most of the children, they are vulnerable in our country without the care of mother, very especially the girls. They are very vulnerable and they face many violence. So I think this is a good opportunity for us. Maybe that's why because of this tendency the UEM have now focusing again to Asian countries as well, most of the member churches, so that what we can do for this tendency. So it will be definitely helping for our countries. So the training that we get in the first part of our training in Indonesia is about that, to get to know what's the situation right now and what are the remedies that we have as a countries, Asian countries, and what the United Nations has given us. So it's some kind of education that we get. So definitely it will be a great help for our countries, and very especially the children who are being victim of these violence and abuse cases. Ya, kita bisa baca kali data WHO mengatakan bahwa anak usia 2-17 tahun itu ya ada sekitar lebih dari 1 miliar yang mengalami kekerasan fisik seperti seksual, kekerasan verbal gitu, diterlantarkan. Bayangkan itu, di dunia lebih dari 1 miliar anak mengalami itu. Dan barangkali itu dari sebagiannya dari tengah-tengah kita, di gereja kita gitu. Betul. Jadi saya penasaran Kak, Kak Tassi mohon ditranslatekan lagi ya. Oh gitu ya. Maaf ya. Jadi sebenarnya setelah berkunjung ke Indonesia dan mungkin melihat-lihat, mungkin ada nggak hal yang bisa diimplementasikan gitu di Sri Lanka mungkin untuk jadi problem solvingnya di sana. After we visit Indonesia and we take a look and then we evaluate the situation, maybe we have a mission that we can implement in Sri Lanka to promote the problem solving problem. Yes, obviously, because one of the inspiring stories that I have learned from your church is that I have seen a safe space in your church, because it's very welcoming for the children, and they are very comfortable in the church. So this concept is now I have spoken to Rido, and I have spoken to many of Indonesian friends regarding this, because I am taking this concept back to my country. I am now coordinating as the youth pastor for Sri Lanka. So and also in the latter part of our training, we must talk to UEM and as a group, that what are the things that we are going to implement, and we must at least give the UEM the timeline, what's the project that we are going to start and how we are going to implement, and everything we are going to discuss. And for me right now, what I see is what I have seen for last couple of days in Indonesia is that your church is very child friendly. So this concept is very much needed in my country, because we are in a situation now, most of the youngsters and the children are going away from the church. So the future church is at very in a risk. So what I feel is this concept will definitely help Sri Lanka, our church, so that we must reduce child violence, and also we must give our children the idea that they are value
they are treated valuable in our countries and in our church, and they are very welcome to our church. So this concept is the one of the inspiring concept that I'm going to take to Sri Lanka and implement in Sri Lanka, so that, and very especially to train youngsters, youths, so that they are the caretakers of the children of our church. Sebentar, saya mau coba bahasa Inggris ini. Oh, yes, okay. Maybe I want to know about why in Sri Lanka church is not child friendly. Maybe the situation, or maybe the people, or the environment. Maybe can you elaborate? What I feel is this concept is very new to us. Because we have been in Sri Lanka for so many years, and we have a lot of ministries, but one of the problem that I also thought when I come here, I felt that we are not given much attention to the children, because children are like, they are coming to the church, they are being they are playing and they are running here and there, so they are always in the church. So it's like we have taken them as granted, so they are in the church, they will always be in the church, but the situation is now changing due to the economical situation and also the technology. So now we are in a place where the children are moving away from the church. Earlier they were definitely they are the parents grabbing them to the church, and they will always be in the church. But now what we feel is that we have not given them space, we have not welcomed them. So now due to this development in world, so I feel that children are moving away from the church. So that's why that we have not given much attention to the children, because we had so many other ministries as well. But we had Sunday schools, we had training programs, but I think it's not enough. So we must go for a new implementation, because the situation is changing day by day. So what I feel is what's happening in Indonesia is something that can be adapt to our churches as well. Saya jadi teringat ini ya, cerita Alkitab, di mana Tuhan Yesus itu lagi duduk, terus tiba-tiba anak-anak kecil datang, tapi kan orang-orang malah menghalang-halangi gitu. Mungkin situasinya seperti itu mungkin. Itu apa sih? Cerita apa sih? Maaf ya, mungkin ke Kak Taksi. Oke, jadi ketika diskusi, ketika bercerita satu sama lain, terus kita mencari solusi, apakah ada yang sudah terrealisasikan dengan solusi-solusi tersebut? Saya rasa banyak cerita-cerita sukses ya yang ada di gereja yang perlu kita inventarisir ya, kita daftarkan gitu, karena selama ini mungkin kita tidak membukukannya gitu, cerita-cerita sukses itu. Dan contohnya barangkali di GKJW, lagi-lagi karena kita memang di lingkungan GKJW saat ini ya gitu. 3 gereja ini sudah menerapkan ya, meskipun mungkin ada hal-hal yang belum sempurna, tapi gereja ini sudah sangat progresif gitu ya, mau melangkah maju untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak melalui program-program, bahkan mungkin tidak hanya program ya, ini berbicara soal anggaran juga ya, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perkembangan anak. Kalau kita bicara soal program Youth for Children, tentunya belum, karena memang kegiatan ini belum selesai. Tapi teman-teman, kami dalam beberapa hari ini juga mencoba merumuskan rekomendasi tentunya, dan juga mempersiapkan diri kami untuk nanti juga mempraktekkan apa yang sudah kami dapat selama diskusi di
di Balai Wiyoto ini gitu. Jadi besok itu kami akan berangkat menuju Wonorejo. Sana kami akan tinggal bersama masyarakat, kami akan tinggal di rumah-rumah warga, dan di sana juga kami akan diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan hak-hak anak kepada anak-anak TK, SD, kemudian juga pada orang tua, pemimpin gereja, dan guru-guru. Kemudian setelah dari Wonorejo kami akan lanjut ke Sendang Biru untuk bicara tentang iklim, tentang lingkungan, dan di sana juga akan ditutup dengan kegiatan atau proyek penanaman mangrove di sana. Oke. Untuk lebih dekatnya lagi, goals apa yang akan dicapai dari organisasi ini? Ya, saya mau katakan bahwa peran pemuda sangat penting di gereja. Jadi melalui program ini kita berharap para utusan gereja dapat mengkomunikasikan dengan baik dengan pimpinannya betapa penting kita mengintensifikasikan program-program terhadap anak, dan juga ya goalnya tentu juga angka kekerasan terhadap anak di gereja, di komunitas kita semakin menurun atau bisa dikendalikan dan hak-hak anak terpenuhi. Jujur saya agak penasaran ya, karena bukannya selfish, cuma kan kemarin berkunjung ke Tulang Bawang. Nah, mungkin ada kesan tersendiri nggak di Tulang Bawang? Mungkin kemarin acaranya dari KPAR ya, anak dan remaja, ada apa ya, mungkin kayak dapat something gitu yang beda gitu, atau mungkin ya kesan-kesan biasanya ya apa sih? pasti kode ya. Iya, biar menjual. Betul. Tulang Bawang. The church that we visited yesterday. As I said, the children seems to be very happy in your church. That's what I felt, and also the most of the youngsters are coming forward. And as I said, what's the UEM is planned to have in our countries, so it's already implemented in even your church. So the children participation is most important, and it's there. And also what if I tell you personally what inspired the music of your church? Yeah, and the traditional music, and also we felt very lively, and also and it's in your children as well. They are very happy in the church, and tolerance, like the leaders and the elders are. They are very free with the children, so that's what we need. That's what even I saw in your church. They can do whatever they want. They are smiling and they are laughing. They discuss. They talk to each other. They run here and there. So it's they feel like home, right? So that's what inspired me. I spoke to them also. Those children are very happy in the church. That's why we have a future that's going to be very good for your church as well, because the children are happy in the church. That's something that I really admire. Taksi? Ya, kesan di Tulang Bawang mungkin sama ya. Ketika kita diterima sebagai siapa kita, tanpa ada tuntutan, tanpa ada paksaan, tanpa ada kritik yang mengekang, pasti itu adalah sebuah zona nyaman dan menjadi rumah, home untuk kita. Dan aku merasakan bahwa anak-anak itu mereka punya bonding yang kuat dengan para relawan, dengan para mungkin guru sekolah minggu, bahkan juga dengan para pendeta seperti Ibu Pendeta Yeti, Bapak Pendeta Condro setelah atau sebelum memberikan sambutan. Mereka sangat excited menyambut itu semua, dan mereka bisa mengekspresikan segala perasaan yang mereka miliki. Dan
tentu jika anak-anak kita terus seperti itu di gereja dan mereka terus memiliki rasa oh gereja ini adalah rumahku, dan ketika mereka berbicara tentang gereja yang tersimpan dalam memori adalah momen-momen menyenangkan, momen-momen penuh kebahagiaan. Semoga ini bisa menjadi salah satu cara ataupun mungkin juga harapan besar di UIM bahwa kelangsungan kehidupan yang harmonis dimanapun kita berada itu bisa terwujudkan, bukan hanya di gereja tapi mungkin juga di keluarga dan juga di masyarakat. Karido. Kalau saya sangat terkesan sekali ketika mengunjungi 3 gereja ini, tidak hanya Tulang Bawang tapi juga Supun dan Gadang, di mana terpancar senyum yang tulus ya, yang genuine, yang memang asli dari anak-anak itu ketika mereka tidak mendapatkan kekerasan, ketika mereka mendapatkan ruang berekspresi, ketika mereka tidak ditekan, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak inginkan sebenarnya. Jadi adik-adik kemarin itu sangat leluasa, bahkan mereka punya keberanian untuk bertanya kepada itu, kakak itu dari mana sih? Itu dari Sumatera ya? Bukan, itu dari Sri Lanka. Gitu. Jadi ketika mereka memiliki ruang seperti itu, mendapatkan ruang seperti itu di gereja, mereka juga akan lebih leluasa menyampaikan pendapat mereka. Mungkin ada pesan mungkin buat viewer kita yang ada di balik layar nanti, Ya. apa yang mau disampaikan gitu? Secara khusus untuk para pemuda ya, kita selagi masih memiliki energi yang besar, kita masih kuat, kita masih muda, ya mari kita bersama-sama dengan teman-teman kita mengambil bagian dalam pekerjaan baik di gereja maupun di komunitas di mana kita melayani. Jadi ya mari ambil bagian untuk pekerjaan baik. And do you have any advice or maybe quotes about the program on which we are trying to tackle about child protection? We hope for the future from this program. Yeah, my expectation is to have a welcoming church, have a child-friendly church, and also whatever way that we can support to mitigate the child violence and abuse in our Asian countries, and very especially for my country, in my church, as youth, because youths can work very fast and they have energy and they can make an impact to society. So UEM have chosen the right sect in the church. So what I feel is that in future is going to be prosperous for our churches, because we are going to keep our children and we are going to give them space. Ya, izinkanlah saya agak teologis gitu. Boleh. Dengan mengutip khotbah hari ini di ibadah minggu. Hari ini ada sesuatu yang menarik dari khotbah di ibadah minggu yang kami rasakan itu juga sangat mencerminkan semangat di UEM. Di tengah banyak kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemunafikan, dunia yang mulai berbahaya, tetapi kita adalah orang-orang yang membawa kebaikan, dan itu adalah sesuatu yang harus kita percaya tanpa kita goyah. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita, tapi kita menentukan apa yang akan kita lakukan untuk sekeliling kita. Pekerjaan baik seperti yang dilakukan di UIM ini adalah pekerjaan jangka panjang yang pasti tidak akan ada habisnya, karena kejahatan, keburukan itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Tetapi kita yakin dan percaya para pemuda dengan hati yang murni, hati yang baik, semangat yang luar biasa, mereka juga akan selalu ada untuk menebarkan dan melakukan kebaikan untuk sekelilingnya. So let's support UIM. Let's support UIM. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Amin. Amin. Aku ada pantun nih. Oke. You can say cakep.
Oh, you can say Cakep. cakep means like good. Okay. Oh, sebentar, apa ini? Oh ya, dari panitia, teman-teman panitia. Terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya capek-capek sehari ternyata masih diajak podcast. Iya. Mau juga loh. Iya. Ini ada bingkisan dari teman-teman panitia. Karena kita orang muda ya, Iya. sedikit tenaga yang Luar biasa. banyak tidak pasti mau ya untuk pekerjaan baik seperti ini ya gitu. His name is GKJW Omahku. Our home GKJW. GKJW is our Simbolis home. penyerahan di foto, di screen capture aja kan ya. Oke. Oke, matur nuwun. Ini juga matur nuwun sudah dibelani ini loh. Diajak podcast kok ya mau aja, harusnya kan bisa kongko-kongko di sebelah ya. Diajak podcast masih mau. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa. Ya tadi Ruth mau ada pantun apa kan? Kami juga berharap kakak-kakak sekalian juga teman-teman pemuda juga tetap melakukan pekerjaan baik ini, tetap semangat ya, karena semakin banyak menjangkau jiwa ya melalui podcast ini ya. Iya, Karena kita tidak bisa pungkiri perkembangan teknologi juga banyak diikuti oleh pemuda. Jadi ini menjadi sarana yang efektif juga untuk ya menyampaikan kabar baik gitu. Iya. Memang ya apa ya, kita berusaha memberikan wadah untuk para narasumber yang berkualitas Iya. gitu, untuk men-sounding apa yang mereka lakukan. Mungkin ada gerakan-gerakan tapi yang positif tentunya, dan supaya ini bisa lebih tersebar luaskan di jemaat, apalagi pemuda, karena pemuda yang serba elektronik, serba digital, akarnya bisa ngerti gitu dari media podcast ini saat ini. Begitu. Oke, boleh pantun enggak? Oh iya. Lupa sama Sudah ini. cakep gitu ya? Iya, Iya. cakep. And then you have to say cakep. Cakep. Cakep mean handsome. Okay. Good, handsome. Good, Yeah, and handsome. then you have to do like this, thumbs Yeah. up. Cakep. Cakep. Maybe you have to try it. Cakep. Oh Oke, yeah. let's Oke. go. Jalan-jalan sama si Momo. Cakep. Pulangnya beli palem. Cakep. Tak masalah mana asal gerejamu, mulailah pelayanan bersama UM. I'm sorry. Puji Tuhan, terima kasih kakak Iya, atas iya. waktunya. Terima kasih juga. Terima kasih juga para Terima viewer. kasih. Sampai jumpa di bincang 6 berikutnya dengan narasumber yang lebih ger. Kita sudahi di sini. Dadah. Kita mulai. Dadah. Goodbye. Thank you.